Udara pagi itu dingin dan lengang. Di balik tirai kamar, seorang wanita duduk termenung, menatap langit yang mulai beranjak cerah. Tapi ada yang berbeda dari tatapan itu. Tatapan yang kosong, tak lagi menangkap cahaya. Itulah Ura, seorang istri yang dikenal anggun dan bersahaja. Tapi pagi itu, ia terlihat seperti seseorang yang telah kehilangan segalanya. 3 hari yang lalu, Ura pingsan di dapur. Dokter bilang penglihatannya rusak. Bima, suaminya, terlihat panik dan terguncang. Tapi hanya Ura yang tahu bahwa matanya masih berfungsi. Ia tidak benar-benar buta. Ia hanya tidak ingin melihat lagi, sampai ia tahu kebenaran yang sebenarnya. Ia mencium gelagat aneh sejak berbulan-bulan lalu. Ponsel Bima selalu disimpan di saku, dibawa ke kamar mandi, dan diam-diam diisi password. Dulu, Bima sering tertawa bersamanya di meja makan. Sekarang, lelaki itu hanya menggulir layar ponsel sambil tersenyum sendiri. Puncaknya terjadi seminggu yang lalu. Saat Ura mencuci baju, ia menemukan bercak merah samar di kerah kemeja putih suaminya. Ia tidak langsung marah. Ia hanya diam. Tapi dadanya terasa sesak seperti ditindih batu. Lalu malamnya, ia melihat sebuah voice note terbuka di ponsel Bima. Tanpa sengaja, ia mendengar suara wanita yang lembut tapi menusuk. Bima, kamu nyebelin banget sih. Kalau istrimu tahu gimana dong? Hati Ura remuk seketika. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Yang menyakitkan adalah saat Bima masuk ke kamar dan berkata dengan wajah datar. Maaf, aku harus keluar kota lagi. Ada klien yang mau dijemput pagi-pagi. Ura hanya diam. Tapi malam itu, ia memutuskan satu hal. Jika Allah mengizinkannya untuk melihat, maka ia akan berpura-pura tak melihat, demi melihat lebih jauh siapa suaminya yang sebenarnya. Hari-hari berikutnya berubah drastis. Ia mulai meraba-raba tembok, berjalan terseok-seok di rumah. Bima terlihat canggung. Ia membantunya duduk, menyuapi makan, bahkan menawarkan diri untuk mencuci rambut Ura. Tapi semuanya terasa seperti lakon di panggung sandiwara. Di malam ketiga, Ura mencium bau parfum berbeda dari biasanya. Aroma manis menyengat, yang tak pernah dipakainya selama ini. Tangannya meraba jaket Bima yang baru saja digantung. Di saku dalamnya, ia menemukan secarik nota kecil dari toko bunga. Untuk sayangku, kamu cantik banget hari ini. Tidak ada nama. Tapi cukup membuat jantung Ura memukul keras dari dalam dadanya. Ia masih belum membuka mata. Tapi batinnya telah melihat terlalu jelas. Ura mulai mencatat kebiasaan Bima. Jam berangkat, jam pulang. Jam-jam di mana Bima tiba-tiba menghilang dengan alasan kerja. Setiap malam, saat Bima tidur, Ura merangkak ke meja kerja dan mengecek dompetnya. Ada satu kartu member dari kafe yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Keesokan harinya, ia pura-pura ingin ditemani ke dokter. Tapi saat lewat di depan kafe itu, Ura mencium aroma familiar dari parfum wanita yang sama. Ia menelan ludah, menunduk dalam, dan berusaha tetap memainkan peran sebagai istri yang buta. Bima hanya berkata cepat, "Kita jangan berhenti di sini, banyak mobil." Padahal jalan sedang sepi. Ura tahu, Bima sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi bukan saatnya untuk membuka semua. Belum. Ia harus menunggu. Hingga saat yang paling menyakitkan itu datang sendiri kepadanya. Dan saat itu tiba, ia takkan butuh penglihatan untuk menyaksikannya. Karena hatinya telah melihat lebih dulu. Ura tersenyum kecil dalam gelap. Karena saat seseorang mengira kau buta, disitulah mereka akan menunjukkan wajah aslinya. Hari itu mendung. Awan kelabu menggantung rendah seperti beban di dada Ura. Ia duduk di teras rumah sambil memeluk jaket suaminya. Jaket yang kemarin ia temukan bercampur parfum asing. Jaket yang menyimpan jejak wanita lain di dalam sakunya. Bima keluar dari kamar, membawa koper hitam dan selembar tiket. Katanya ia harus berangkat ke Malang untuk menjemput jemaah travel yang bermasalah dengan visa. Ura, kamu jaga diri ya. Aku cuma 2 hari. Nanti aku video call. Ura mengangguk pelan. Ia pura-pura mencari gagang kursi, seolah sedang meraba karena gelap.
Tapi ia hafal letaknya. Setiap sudut rumah telah ia pelajari sejak kecil. Bima mendekat, mencium keningnya. Sejenak Ura ingin menjerit, ingin menampar, ingin mengungkap semuanya. Tapi ia tahan. Karena 2 hari ke depan, ia punya rencana. Setelah Bima pergi, Ura menelepon adiknya, Reni, diam-diam. Ia tahu tak boleh ada yang tahu bahwa matanya masih bisa melihat. Bahkan Reni sendiri pun tidak diberitahu segalanya. Ura hanya bilang, Neng, tolong temenin aku. Aku mau nitip nganterin barang ke teman di Malang. Aku juga mau nginep di rumah temenmu itu. Reni terdiam. Tapi karena Ura memohon dengan suara bergetar, ia tak tega menolak. Malam itu, dengan taksi online, Ura dan Reni berangkat. Ura mengenakan hoodie besar dan masker. Di dalam hati, ia berdoa agar tidak ada yang mengenalinya. Ia menyimpan kamera kecil di dalam tas. Kamera yang diam-diam ia ambil dari laci meja kerja Bima. Kamera itu biasanya dipakai Bima untuk dokumentasi jemaah. Sesampainya di Malang, mereka menginap di rumah teman Reni. Tapi malam berikutnya, Ura meminta Reni mengantarnya ke satu tempat. Kafe yang ada dalam nota cinta itu. Dan benar saja. Saat mereka sampai di sana, Ura melihat mobil Bima terparkir rapi di depan kafe. Jantungnya seperti dicekik. Udara tiba-tiba terasa dingin meskipun malam itu tidak hujan. Dari kejauhan, ia melihat Bima duduk bersama seorang wanita berkerudung merah marun. Wanita itu tertawa, menyentuh lengan Bima. Dan Bima membalas sentuhan itu, bahkan memegang tangannya. Ura meremas tangan Reni, membuat adiknya kaget. Allah, aku benar. Aku benar. Air mata Ura jatuh. Tapi ia masih bertahan. Ia tidak langsung menghampiri. Ia mengeluarkan kamera kecil itu, memotretnya dari balik mobil. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Semua rasa sakit dikumpulkannya malam itu. Ia pulang ke tempat penginapan dalam diam. Paginya, Bima mengirim pesan suara. Ura, aku kangen kamu. Aku lagi di bandara. Flightnya delay. Nanti sore sampai ya. Ura memutar ulang voice note itu sambil memandangi fotonya semalam. Di sana, terlihat jelas. Bima tidak berada di bandara. Ia ada di Malang, di sebuah kafe, bersama wanita lain yang bukan istrinya. Sore itu, Ura dan Reni sudah kembali ke rumah. Ia duduk di ruang tamu, pura-pura menyulam dalam gelap. Reni menatapnya dengan rasa kasihan yang tertahan. Tapi Ura hanya berkata pelan, sabar ya, Neng. Semua ini belum selesai. Tapi aku janji, Allah tidak akan tinggal diam. Malamnya, Bima pulang. Wajahnya lelah, tapi senyumnya manis. Ia memeluk Ura dari belakang. Kangen kamu. Ura hanya menjawab, bagaimana perjalanannya? Capek, tapi semua urusan kelar. Alhamdulillah. Ura menahan napas. Kata-kata itu bagai duri yang menancap di dadanya. Tapi ia masih memainkan peran. Ia masih istri yang buta. Masih istri yang tak tahu apa-apa. Karena yang ia tunggu, bukan hanya bukti, tapi saat, di mana Bima sendiri yang akan membuka topengnya. Dan saat itu, sudah dekat. 2 hari setelah kepulangan Bima dari Malang, suasana rumah terlihat tenang. Terlalu tenang. Seperti langit sebelum badai datang. Ura duduk di ruang tamu. Tangannya menyentuh lembaran mushaf yang sering ia baca. Tapi kali ini, bukan huruf-huruf itu yang ia cari, melainkan ketenangan hati, yang belum juga ia temukan. Pagi itu, seorang kurir datang membawa buket bunga mawar merah muda. Ura mendengar suara gerbang dibuka oleh Bima. Ia mendekat dengan langkah pelan. Pak, ini pesanannya. Untuk yang namanya Mandaya, Pak. Bima cepat-cepat menarik bunga itu dari tangan kurir, melirik ke arah Ura yang sedang berdiri di depan pintu. Maaf, salah alamat. Ujar Bima cepat sambil menutup pintu pagar. Ura pura-pura tersenyum lemah, seolah tak tahu apa-apa. Tapi di dalam hatinya, ia mencatat nama itu. Manda. Nama itu terdengar asing.
namun terasa menyakitkan. Siangnya, Ura pura-pura tertidur di kamar. Ia mendengar suara Bima di ruang tengah, sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Iya sayang, tadi hampir ketahuan. Iya, tenang aja. Malam ini aku bilang ke dia kalau ada rapat dadakan. Kita ketemu di tempat biasa ya. Setelah Bima keluar, Ura bangkit. Ia mengambil kamera kecilnya, lalu menyelinap ke kamar Bima. Di laci paling bawah, ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sebuah kotak kecil berwarna merah tua. Di dalamnya, ada cincin. Cincin berlian mungil, yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Bukan miliknya. Bukan pula cincin ulang tahun. Ura menutup matanya erat-erat, menahan sesak di dadanya. Ia menaruh kembali kotak itu dengan hati-hati, lalu mengembuskan napas panjang. Bima akan memberikan cincin itu malam ini kepada wanita bernama Manda. Sore harinya, Ura mulai bersiap. Ia menghubungi Reni. Neng, tolong sekali lagi. Aku butuh kamu untuk malam ini. Tapi kamu jangan ikut. Cukup tunggu aku dari jauh. Kalau nanti ada apa-apa, kamu tahu harus kemana. Reni tak bertanya banyak. Ia tahu kakaknya sedang menyusun sesuatu yang besar, dan tak seorang pun bisa menghentikannya. Malam itu, Ura memakai gamis hitam dan kerudung polos. Wajahnya tertutup masker. Ia membawa kamera kecil itu, menggantung di dalam tas selempang. Bima pamit dengan wajah tenang. Katanya, malam ini ada rapat dadakan dengan investor baru. Ura hanya mengangguk, pura-pura lelah, pura-pura ingin tidur lebih awal. Begitu Bima keluar dari pagar, Ura langsung menyusul dengan motor yang dikendarai Reni. Mereka mengikuti dari jauh. Pelan-pelan, tanpa suara, mobil Bima berhenti di sebuah restoran kecil di pinggir kota. Tempatnya tenang, tersembunyi, penuh lampu-lampu redup yang menggantung seperti bintang palsu. Dari dalam mobil, Ura menyaksikan sesuatu yang membuatnya menggigil. Bima turun dari mobil. Ia mengenakan kemeja biru muda, rapi, beraroma parfum yang sama dengan minggu lalu. Seorang wanita berkerudung merah marun keluar dari restoran. Wajahnya tersenyum, matanya berbinar, dan di tangannya ada bunga yang sama. Bunga yang tadi pagi dikirim ke rumahnya. Bunga yang seharusnya untuk Ura. Bima menggenggam tangan wanita itu, lalu menyerahkan kotak kecil merah tua dari sakunya. Ura menunduk. Napasnya tercekat. Tangannya menggenggam kamera erat-erat, lalu menekan tombol rekam. Suara Bima terdengar dari kejauhan. Ini untuk kamu, karena aku gak pernah sebahagia ini sejak ketemu kamu, Manda. Ura tak sanggup lagi menahan air mata. Tapi ia juga tak boleh menangis terlalu lama. Malam itu, ia telah mencatat semuanya. Gambar, suara, jejak, dan luka. Ia kembali ke rumah lebih dulu. Pura-pura tidur. Pura-pura tidak tahu. Saat Bima pulang, baunya masih sama. Wajahnya terlihat bahagia. Dan Ura hanya berbaring membelakanginya. Tanpa suara, tanpa gerakan. Tapi di balik diamnya, ada badai yang sedang menunggu waktu. Karena saat seseorang menyiram bunga untuk wanita yang salah, ia tak akan sadar bahwa akar kepercayaannya telah patah dari dalam. 1 minggu berlalu sejak malam di restoran itu. Sejak Ura melihat dengan matanya sendiri bagaimana suaminya memberikan cincin kepada wanita lain. Tapi Ura belum bertindak. Ia masih diam. Masih menjadi istri yang pura-pura tak melihat. Namun setiap detik yang berlalu, rasa sabarnya semakin menipis. Dan malam ini adalah malam ulang tahunnya. Bima terlihat lebih ramah dari biasanya. Ia membawa sekotak kue, membelikan bunga, dan bahkan memasak makan malam sederhana. Ia tertawa, seolah semuanya baik-baik saja. Seolah tak ada dosa di balik kerah bajunya yang rapi. Selamat ulang tahun, sayang. Maaf ya, tahun ini belum bisa ajak kamu jalan-jalan. Tapi aku ingin kamu tahu, aku bersyukur masih bisa jagain kamu. Ura tersenyum kecil. Tapi cukup meyakinkan untuk membuat Bima percaya bahwa ia masih istri yang tidak tahu apa-apa. Malam itu,
Ura duduk di meja makan bersama Bima. Makanan tersaji, lilin menyala, dan lagu lembut diputar dari speaker kecil di sudut ruang. Semua tampak seperti keluarga bahagia. Jika saja hati Ura tidak penuh luka. Tapi Ura punya rencana. Setelah makan malam, Ura pura-pura ingin tidur lebih cepat. Ia masuk ke kamar, berbaring sambil memegang handphone. Di dalam galeri, sudah tersusun video dan foto yang ia kumpulkan selama ini. Mulai dari bukti nota bunga, foto di kafe Malang, hingga rekaman saat Bima menyematkan cincin di jari wanita bernama Manda. Ura tak langsung mengirimkannya. Ia menunggu momen yang tepat. Dan momen itu akan datang. Esok pagi, tepat pukul 8 pagi, Ura menghubungi Reni. "Neng, tolong bawa teman-teman kamu yang ngerti hukum. Aku mau bikin sesuatu. Tapi kita butuh saksi. Biar dia gak bisa ngelak." Sementara itu, Ura menyiapkan sarapan seperti biasa. Kali ini ia memakai penutup mata hitam. Matanya tetap bisa melihat. Tapi ia ingin menguatkan kesan sebagai wanita buta. Bima turun dari kamar, mencium pipinya, lalu duduk seperti tak ada apa-apa. Nanti siang aku harus ke kantor travel ya. Katanya ada masalah di data paspor." Ura hanya tersenyum dan menjawab pelan. "Iya, hati-hati ya." Setelah Bima pergi, Reni datang membawa 2 orang temannya. Seorang di antaranya adalah sahabat lama mereka yang bekerja di bidang hukum keluarga. Mereka duduk bersama di ruang tamu. Ura membuka semua file dari kameranya. Menunjukkan satu persatu. Tidak dengan air mata. Tapi dengan keyakinan. "Saya tidak mau langsung melaporkan. Tapi saya mau menegakkan harga diri saya dulu. Saya mau dia jujur. Kalau bisa di depan mata saya sendiri." Siang itu, Bima pulang lebih awal. Katanya, urusan kantor selesai lebih cepat. Tapi ia kaget saat masuk rumah dan melihat beberapa orang duduk di ruang tamu bersama Ura. "Ini siapa aja, Ra?" Ura berdiri. Kali ini, ia melepas penutup matanya perlahan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia menatap langsung ke arah suaminya. Dengan mata yang tajam. Mata yang sudah lama menahan luka. "Aku bisa melihat, Bim." Wajah Bima langsung pucat. Tangannya gemetar. Apa maksudmu?" Ura melangkah pelan. Lalu meletakkan ponsel di atas meja. Ia buka satu video. Suara Bima terdengar jelas. "Ini untuk kamu. Karena aku gak pernah sebahagia ini sejak ketemu kamu, Manda." Bima mundur 1 langkah. Nafasnya memburu. Suaranya serak. "Ra, aku bisa jelasin." Ura mengangkat tangan. "Cukup." Ia menatap Bima dengan dingin. "Selama ini aku diam. Aku berpura-pura buta. Karena aku ingin lihat sejauh mana kamu bisa menusukku dalam-dalam. Tapi ternyata, kamu gak cuma menusuk. Kamu membakar semua yang pernah kita bangun." Bima terduduk. Terdiam. Sementara saksi di ruang tamu sudah mencatat semua kejadian. Reni berdiri di belakang Ura, menahan air mata. Tapi Ura masih belum selesai. Ia menatap suaminya sekali lagi, dan berkata, "Aku belum akan pergi. Tapi mulai hari ini, kamu yang harus jelaskan semua ini ke keluargamu. Ke keluargaku. Ke orang-orang yang selama ini percaya kamu suami yang baik. Kalau kamu punya sedikit saja sisa keberanian." Dan untuk pertama kalinya, Bima tak bisa berkata apa-apa. Karena malam ulang tahun itu, bukan perayaan kebahagiaan, tapi perayaan pembukaan kedok, yang selama ini disembunyikan dalam pelukan penuh kebohongan. Hari-hari setelah malam itu terasa sangat berbeda. Rumah yang sebelumnya hening, kini dipenuhi oleh tensi yang tegang. Bima yang dulu selalu terlihat tenang dan penuh senyuman, kini hanya bisa menunduk. Ia tak mampu lagi menyembunyikan wajahnya yang penuh rasa bersalah. Hanya ada keheningan yang menyelimuti, seperti sebuah pelajaran pahit yang harus diterima. Ura masih berdiri di tempat yang sama, menghadap Bima dengan tatapan yang tajam. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ia sudah tidak merasa rapuh lagi. Air mata yang pernah menetes kini sudah kering.
berganti dengan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bima tidak tahu harus mulai dari mana. Aku salah, Ra, kata Bima dengan suara serak, mata yang penuh penyesalan. Tapi Ura tidak memberi kesempatan untuk Bima mengelak. Sudah cukup, Bim. Semua yang kamu lakukan selama ini, aku sudah tahu. Aku sudah melihat semuanya. Ura berjalan mendekat dan duduk di samping Bima yang masih terduduk. Lalu, kenapa kamu masih diam saja, Bim? Kenapa kamu tidak jujur sejak awal? Bima menunduk. Ia menggelengkan kepala, mencoba mencari kata-kata, tapi lidahnya keluh. Ia tahu, semuanya sudah terlambat. Tidak ada lagi jalan untuk kembali. Aku tidak tahu, Ra. Aku merasa tersesat. Dan ketika aku bertemu dengan Manda, aku rasa aku menemukan sesuatu yang hilang. Aku pikir aku bisa tetap menyayangi kamu, tapi aku juga ingin sesuatu yang baru. Ura menggigit bibir, menahan rasa sakit yang datang begitu mendalam. Dan aku, Bim? Aku ini apa buat kamu? Apakah aku hanya jadi pengisi kosong dalam hidupmu? Bima terdiam, tidak bisa menjawab. Sebuah rasa penyesalan yang tak terungkapkan memenuhi ruang di antara mereka. Akhirnya, Ura berdiri dan berjalan ke meja, mengambil tumpukan dokumen yang sudah disiapkan bersama saksi dan Reni. Ia meletakkan semuanya di depan Bima. Ini adalah bukti dari setiap kebohongan yang kamu buat. Aku sudah cukup sabar, Bim. Tapi aku tahu, kebohongan yang terus berlarut-larut hanya akan membuat kita berdua tenggelam. Bima menatap dokumen-dokumen itu, lalu kembali menundukkan kepala. Ia tahu, semua sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Ura melangkah pergi ke arah pintu. Aku tidak ingin mengakhiri ini dengan amarah. Aku hanya ingin selesai. Aku akan pergi, Bim. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan seperti ini. Bima terkejut. Ra, jangan pergi. Aku masih bisa berubah. Aku bisa perbaiki semuanya. Ura menghentikan langkahnya dan menoleh perlahan. Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. Bima, perubahan itu bukan hanya soal kata-kata, tapi soal bagaimana kamu menghadapinya. Aku tahu aku kuat, dan aku bisa berjalan tanpa kamu. Jadi, aku akan pergi, dan aku akan membangun hidupku sendiri. Setelah itu, Ura melangkah keluar dari rumah yang dulu mereka bangun bersama. Tanpa mengucapkan kata selamat tinggal, ia melangkah menuju kebebasan yang telah lama ia cari. Bima tetap terdiam. Sepertinya waktu berhenti begitu saja. Ia tahu, perbuatannya telah menghancurkan segala sesuatu yang paling ia cintai. Ia telah merusak segalanya. Meskipun begitu, ada satu hal yang tak bisa ia lepaskan, rasa penyesalan yang terlalu terlambat. Hari-hari berlalu, dan Bima perlahan mulai menyadari bahwa kebohongan yang ia sembunyikan selama ini telah merusak lebih banyak daripada yang ia bayangkan. Manda, wanita yang sempat menjadi pelarian dari kenyataannya, akhirnya juga pergi. Karena Manda tidak ingin terlibat dalam perasaan bersalah yang begitu dalam. Ia tak ingin jadi bagian dari kehancuran keluarga orang lain. Sementara itu, Ura mulai hidup dengan cara yang baru. Ia membuka lembaran baru, bekerja keras untuk mewujudkan mimpinya yang tertunda. Ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu, menyembuhkan luka-luka yang ditinggalkan. Ia tahu, meskipun tak bisa mengubah masa lalu, ia masih punya kontrol atas masa depannya. Di dalam hatinya, Ura berdoa, doa yang tulus, yang ia panjatkan dengan segala kerendahan hati. Ia tahu bahwa Allah telah menunjukkan kepadanya jalan yang tepat, meskipun harus melalui jalan yang penuh cobaan dan luka. Akhirnya, Ura menyadari satu hal. Ketika kebenaran muncul, segala kebohongan akan terungkap, dan pada akhirnya, yang patah akan sembuh, yang terluka akan sembuh, dan yang pergi akan menemukan jalan baru menuju kebahagiaan yang sejati.